Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alexander Panani akan mempresentasikan tugas simulasi menggunakan aksis fluent terhadap aliran metanol di dalam pipa tubular. Ya, adapun basis datanya adalah variabel tetapnya berupa pipa dengan diameter 2 cm, fluidanya metanol, dan panjang pipanya adalah 80 cm, dan variabel perubahannya adalah debit fluida, di mana debitnya adalah 2 LPM, 4 LPM, 6 LPM, 8 LPM, 10 LPM. Sebelum kita mensimulasikan pada aksis fluent, maka kita tentukan dulu jenis alirannya dan memastikan aliran tersebut fully developed atau belum. Yang untuk kecepatannya, kita hitung kecepatannya, di mana 2 LPM sampai 10 LPM kita peroleh kecepatannya dengan persamaan V sama dengan G per A, dan NRE-nya merupakan Reynolds number-nya, di mana dengan persamaan RE sama dengan density dikali kecepatan dikali diameter dibagi viscosity, di mana diperoleh alirannya berupa transisi karena di area region 3.300 di bawah 2.300 sampai 4.000, dan di 6.600 sampai 15.000 alirannya turbulen. Nah, setelah ketemu NRI-nya, kita tentukan entrance length-nya untuk memastikan aliran tersebut fully developed atau belum. Adapun persamaan yang kita gunakan adalah LE sama dengan 4 kali 4 dikali NRE per 1/6 dikali diameter untuk yang aliran turbulen, di mana kita peroleh length entrance length-nya di bawah panjang pipa, sehingga untuk semua alirannya adalah aliran fully developed flow. Nah, untuk yang pertama, sebelum pertama adalah kita menentukan geometrinya, di mana geometrinya sendiri tadi dengan diameter pipanya 8, diameter pipanya 2 cm dan panjangnya 8 cm, kita tentukan diameter pipanya, kita buat di geometri. Setelah panjang dan diameternya terbuat, kita buat name selection-nya, di mana untuk wall kita namakan wall, untuk inlet fluid-nya kita tentukan, dan outlet fluid-nya kita tentukan, dan body fluid-nya yang kita tentukan. Next. Ya, setelah geometri terbentuk, kita simpan dan kita import geometri pada simulasi meshing-nya. Setelah meshing terbentuk, kita import meshing, tadi geometri yang kita simpan, kita import geometri, situ kita import geometri. Setelah itu kita add local seshing, di mana setelah add local seshing kita pilih yang no, kita update. Setelah itu kita generate the surface mesh. Setelah generate surface mesh, kita pilih yang no, habis itu kita generate. Habis itu describe geometri, di mana geometri yang kita pilih adalah tipenya ada geometri consist only fluidnya saja yang kita pilih, dan yang lainnya no, kita describe geometri. Habis itu ke update boundaries-nya, di update boundaries-nya kita masukkan inlet fluid-nya berupa velocity inlet, outlet fluid-nya berupa pressure outlet, dan wall-nya berupa wall. Untuk add local seshing-nya kita pilih untuk update region-nya kita pilih yang body fluid yang berupa fluid. Untuk add boundary layer-nya kita pilih yang no, dan untuk generate the volume mesh kita pilih yang poly hash core. Habis itu kita generate. Setelah itu kita cek untuk meshingnya dan kualitas meshingnya, di mana setelah kita cek, kita peroleh jumlah node-nya dan selnya cukup rapat sehingga aliran pipa sederhana, jumlah node dan selnya juga seimbang antara 4 sampai 5 nodes per sel, di mana dan sweetness-nya di bawah 0,5, kualitasnya baik, di mana range-nya dari sweetness sendiri adalah 0,0011 sampai 0,2817, average-nya 0,00296. Ini cukup bagus untuk sweetness-nya, dan orthogonal quality-nya juga bagus 0,579, karena di atas 0,3. Untuk aspek ratio-nya 6,61 dan cukup bagus. Dan untuk nodes-nya adalah 7.739. Nah, setelah itu setelah meshing terbentuk, kita masuk ke setelah meshing terbentuk kita switch ke switch to solution. Habis itu kita
tentukan ke setup. Nah, di setup nanti kita tentukan adalah generalnya, yang kita setting setup adalah time steady, gravity on di Y-98, time base pressure-nya, velocity, dan untuk modelnya nanti tergantung alirannya. Untuk kita pilih viskus aliran transisi, viskus aliran turbulence. Untuk materialnya tadi sudah ditentukan adalah fluida metanol, atau yang kalau di ANSYS-nya adalah metil alkohol liquid, dan untuk solution conditionnya kita ganti material NIM-nya adalah metanol, dan untuk boundary kondisinya kita isi inlet fluid berupa velocity magnitude 0,106 sampai 0,53. Untuk outlet fluidnya adalah gauge pressure dan pilih prevent to reverse flow. Untuk initial conditionnya kita pilih standard initialization, compute from inlet, create selnya register X velocity 0,16 sampai 0,53. Nanti untuk tim setupnya kita tim setup metode automatic, dan untuk tim scale faktornya 1, maximum iterasinya 1000, dan koefisiennya 1 minus 1 kali pangkat minus 5. Nah, ini untuk setnya. Ya, setelah setup kita masukkan setup ke general, di mana di general kita pilih tadi, kita cek terlebih dahulu terkait meshing yang kita bentuk, kita cek, habis itu kita report quality. Setelah itu kita pilih tab pressure-nya pressure base, dan velocity-nya absolute. Untuk time-nya steady, dan untuk gravity-nya kita pilih yang Y-9,8. Nah, untuk modelnya, nah, tadi kan kita untuk yang pertama untuk yang 2 LPM, untuk jenis viskusnya adalah dan alirannya merupakan aliran transisi. Tadi kita pilih transisi KKL omega. Habis itu kita materialnya kita pilih, kita klik material, kita pilih ke metil alkohol liquid ya. Untuk yang defaultnya adalah cuma ada R, maka kita pilih Flame database. Habis itu kita copy dan kita push. Terus untuk cell zone condition ya, kita masuk di cell zone condition, kita masuk ke body fluidnya, kita pilih yang di methyl alcohol liquid. Habis itu kita apply, kemudian ke boundary conditionnya. Di boundary conditionnya kita nanti yang kita edit ada dua, di inletnya. Di inletnya kita pilih yang kita pilih ke velocity magnitude-nya, kita isi dengan kecepatan yang ada tadi. Untuk yang 2 LPM adalah 0,106 meter per second. Habis itu kita apply, habis itu kita menuju ke boundary condition yang di outlet. Di outletnya adalah kita pilih yang prevent reverse flow, dan untuk expressionnya kita pilih yang 0, kita apply. Habis itu setelah setupnya kita bentuk, kita membuat plane surface untuk menentukan area-area yang ingin dilihat profil kecepatan maupun pressure-nya, di mana kita pilih result. Dari result kita klik menuju ke grid, habis itu grid ke plane. Dari plane nanti kita pilih yang sebagai contoh adalah di cross section 5 cm, di mana di YZ dan X-nya adalah 5 cm dari inletnya. Dalam case ini dari simulasi kita buat 4 plane surface. Satu plane surface 5 cm untuk mematuhi kondisi aliran fluid setelah inlet. Dua adalah plane surface 40 cm untuk mengetahui kondisi area fluida pada tengah pipa, dan plane 75 cm untuk mengetahui kondisi area pipa sebelum keluar, dan plane XY untuk mengetahui kondisi area fluida sepanjang pipa. Habis itu kita masuk ke method, kita klik method. Di method adalah kita cek default, semuanya default. Itu habis itu ke kontrolnya juga semuanya default. Nah, habis itu masuk ke menentukan report definition pada setiap surface. Nanti kita pilih, di mana semisal di pressure inlet nanti kita pilih pressure inlet, void-nya variabel, static pressure, dan inlet fluid yang kita klik OK. Lanjut ke initialization, di mana di initialization kita klik nanti di initialization methodnya berupa standard initialization. Untuk compute-nya from inlet
fluid, dan untuk yang initial value-nya kita pastikan velocity-nya sesuai yang kita input dan pressure-nya juga sesuai kita input. Habis itu kita initialize. Nah, next, habis setelah di initialize, kita masukkan ke run calculation. Di run calculation kita tentukan number of iteration-nya sebesar 1000. Habis itu kita calculate. Nah, setelah dikalkulate, iterasi selesai setelah 223 iterasi, di mana sudah convergent. Nah, setelah itu kita mengambil data dari hasil simulasi. Nah, ini kita klik di solusi, di result, nanti klik kontur, kita pilih nanti konturnya. Nah, ini adapun result dari data hasil simulasi dari Workspace bisa kita lihat dari velocity inlet sampai velocity outlet, pressure inlet, dan sampai dengan pressure outlet. Nah, untuk simulasi yang 4, 5, 4, 6, 8, 10 LPM, kita bisa menggunakan meshing yang sama. Tadi kan geometri sudah terbentuk, habis itu kita transfer ke meshing untuk yang pertama. Habis itu meshingnya ini bisa kita gunakan untuk simulasi yang berikutnya, tinggal kita tarik untuk yang 4 LPM, 6 LPM, 8 LPM, dan 10 LPM. Nah, untuk variabel yang kita ganti hanya di viscous. Tadi kan yang pertama kan transisi, yang kedua adalah untuk yang 4 sampai 10 LPM kita pilih yang epsilon. Nah, setelah itu kita pilih klik OK, habis itu kita cek di sel di boundary condition. Di boundary condition adalah velocity inletnya. Kita cek ganti kecepatannya, kita ganti kecepatannya, dan untuk yang outletnya juga kan sama semua 0. Nah, adapun hasil simulasi 2 LPM adalah bagi berikut, ditampak di workbench, di mana velocity inletnya adalah 0,16, dan habis itu turun sampai VCS-nya, habis itu naik kembali di CS 75, habis itu untuk pressure-nya awalnya 10, turun jadi 9, sampai turun ke 0. Nah, ini adalah hasil simulasi counter velocity di LPM, di mana yang inletnya awalnya 0,16, habis itu turun, setelah itu ada turun sampai di 40 cm, setelah 40 cm ada sedikit kenaikan, habis itu naik lagi di 40 di outletnya mendekati inlet. Nah, di sini bisa diketahui di tepi-tepi pipa masih tidak ada kecepatan minimal. Adapun control pressure-nya, di control pressure-nya adalah profilnya adalah mengalami penurunan di inlet, habis itu turun sampai di outletnya. Nah, ini di 4 cm untuk figurnya hampir sama. Ini di workspan, ya awalnya inlet, habis itu turun, habis itu ada kenaikan setelah menuju ke panjang pipa 75, dan outletnya ada kenaikan. Untuk pressure inletnya, pressure-nya, nah ini untuk velocity inletnya ada penurunan di sampai cross section 40, habis itu ada naik lagi sampai outlet mendekati inlet. Untuk pressure 4 LPM ada penurunan pressure. Nah, untuk 6 LPM ini hampir sama untuk figurnya, inletnya 0,318, habis itu ada penurunan sampai 4 pada panjang pipa 40, habis itu ada kenaikan dan mendekati outlet inletnya, untuk outlet velocity outletnya. Untuk pressure inletnya ada kenaikan, habis itu ada penurunan sampai dengan pressure outlet gitu. Yang untuk kontur 6 LPM, konturnya hampir sama. Nah, untuk pressure-nya juga sama, ada penurunan, profilnya penurunan pressure. Nah, ini juga untuk yang 8 LPM. Yang untuk kita lihat dari konturnya, ada
penurunan pressure dari inlet menuju ke 40 cm, habis itu ada kenaikan velocity menuju outletnya. Ini untuk pressure-nya di 72 menurun menjadi ke 0 Pascal. Untuk yang 10 cm 10 LPM 0,53 hampir sama untuk pada penurunan sampai 40 LPM sampai 40 cm, habis itu ada kenaikan lagi menuju velocity outletnya. Untuk pressure-nya juga hampir sama, ada penurunan dari inlet menuju outletnya. Nah, untuk velocity-nya ada penurunan velocity-nya, habis itu ada kenaikan setelah cross section 40 cm, ada kenaikan mendekati velocity inletnya. Nah, di sini di semua pipa tadi ada minimal velocity-nya karena velocity-nya minimal ada di tepi-tepi pipa. Nah, untuk counter pressure-nya ada penurunan dari 106 menuju ke 0 pada outletnya. Nah, ini untuk perbandingan velocity-nya, di mana semakin besar debitnya, maka semakin cepat untuk velocity-nya. Dan hampir sama semua pada inletnya, semua inlet yang sama besar nanti ada penurunan sampai 40 cm, habis itu ada kenaikan sampai dengan velocity outletnya. Untuk pressure-nya sama, untuk semakin besar LPM maka pressure-nya semakin tinggi, dan untuk semakin tinggi. Nah, ini untuk velocity profile-nya, di mana bisa kita lihat di mana untuk semakin besar LPM maka semakin besar untuk velocity-nya, dan semua velocity profilnya hampir sama. Inletnya akan menurun sampai 40 cm dan akan naik perlahan sampai outletnya. Nah, untuk pressure profilnya semua menunjukkan adanya penurunan pressure. Semakin tinggi debitnya maka pressure-nya semakin tinggi juga. Nah, untuk adapun yang misalkan velocity profile tadi, kita tren kecepatannya, grafik menunjukkan bahwa kecepatan aliran cenderung stabil di sepanjang pipa untuk setiap laju aliran dengan sedikit variasi pada titik tertentu. Hal ini mengindikasikan ada aliran yang telah berkembang penuh atau fully developed flow di sebagian besar panjang pipa. Pengaruh laju aliran, kecepatan meningkat seiring dengan laju aliran dari 2 LPM ke 10 LPM sesuai dengan ekspektasi bahwa debit lebih tinggi menghasilkan kecepatan lebih besar. Misalnya pada panjang pipa 0 cm, kecepatannya berubah menjadi 0,106 meter per second menjadi 0,53 meter per second pada debit 10 LPM. Perilaku di ujung pipa, terjadi peningkatan kecepatan di ujung pipa di 75 cm sampai ke 80 cm, menunjukkan laju aliran tertinggi pada 10 LPM. Ini mungkin disebabkan oleh efek inlet atau outlet atau turbulensi lokal. Sebagai untuk pressure-nya sendiri, penurunan tekanan sepanjang pipa terjadi penurunan tekanan signifikan dari inlet 0 cm ke outletnya untuk semua debit aliran. Pada 2 LPM tekanan turun dari 10,365 Pascal menjadi 0 Pascal di outlet. Pola ini konsisten dengan fenomena pressure drop akibat gesekan fluida dengan dinding pipa dan viskositas. Adapun pengaruh debit aliran, semakin tinggi debit aliran, maka semakin besar tekanan di inlet dan semakin curam penurunan tekanan sepanjang pipa. Misalnya 10 LPM, tekanan inletnya sampai 106,18 Pascal, tapi turun drastis menjadi 0 Pascal di outlet, menunjukkan peningkatan kehilangan energi pada aliran berdebit tinggi. Kondisi outlet, tekanan di ujung pipa selalu 0 pada semua debit, mengindikasikan bahwa sistem mungkin terbuka ke atmosfer atau memiliki tekanan referensi 0 di titik tersebut. Adapun kesimpulannya, kecepatan meningkat seiring dengan kenaikan laju aliran dari 2 LPM ke 10 LPM. Ini sesuai dari prinsip konservasi massa atau persamaan kontinuitas. Kecepatan aliran cenderung stabil sepanjang pipa untuk setiap laju aliran
2 LPM hingga 10 LPM menunjukkan aliran telah berkembang penuh atau fully developed flow di sebagian besar panjang pipa. Ini sesuai dengan prinsip aliran berkembang penuh atau fully developed flow dalam aliran pipa. Setelah jarak masuk entrance length tertentu, profil kecepatan tidak lagi berubah sepanjang arah aliran. Ini terjadi ketika keseimbangan antara gaya viskus dan gaya tekanan telah tercapai. Nah, di sini tadi rata-rata di 40, setelah 40 nanti sudah fully developed flow. Nah, untuk pressure-nya juga sama, ada penurunan yang curam, habis itu agak melandai. Semakin tinggi debit aliran atau semakin besar tekanan di inlet dan semakin curam penurunan tekanan sepanjang pipa, menunjukkan peningkatan kehilangan energi pada aliran berdebit tinggi. Ini konsisten dengan hukum Darcy-Weisbach atau hukum Poiseuille. Yang empat adalah kualitas mesin sudah cukup baik karena nilai minimum ortogonal quality sebesar 0,579 di atas minimum threshold 0,3, maximum weakness sebesar 0,2817, batasan di bawah 0,5, dan aspek rasio 6,61 sehingga dapat mendukung keakuratan dan keandalan hasil simulasi. Perhitungan Reynolds numbers sangat menentukan dalam pemilihan model viskus sebagai basis evaluasi. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.